Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai perbandingan. Nah, di video kali ini kita akan lanjut ke bab berikutnya yaitu aritmetika sosial. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini mengenai harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Nah, untuk harga beli atau harga pembelian nanti kita singkat dia sebagai HB. Harga jual atau harga penjualan kita singkat sebagai HJ. Untung atau keuntungan kita singkat U. Dan rugi atau kerugian nanti kita singkat dengan R. Nah, suatu penjualan dikatakan memperoleh keuntungan jika harga penjualan lebih dari harga pembelian atau dapat kita rumuskan sebagai HJ lebih dari HB. Nah, rumus untuk mencari keuntungan adalah harga jual dikurang dengan harga beli. Kemudian, suatu penjualan dikatakan mengalami kerugian apabila harga pembelian lebih dari harga penjualannya, atau kalau kita rumuskan bisa menjadi HB lebih dari HJ. Nah, rumus untuk mencari kerugian adalah R sama dengan harga beli dikurang dengan harga jual. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh soal yang pertama. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Nah, untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, yang ditanya di sini adalah apakah Pak Subur ini mengalami keuntungan atau kerugian? Nah, caranya yang pertama kita ambil di sini ada kata-kata penting atau yang diketahui. Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Artinya ini adalah modal atau harga dari pembelian bahan-bahannya. Berarti boleh kita buat dia HB sama dengan 1 juta rupiah. Kemudian apalagi yang diketahui? Pak Subur mampu membuat 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Berarti ini bisa harga jual per porsi itu sama dengan 10.000. Nah, berapa porsi yang terjual? Yang terjual itu adalah 110 porsi. Nah, yang ini tidak perlu kita masukkan karena ini yang dibuat ya, yang kita fokusnya yang harga beli dengan harga jual. Itu sekarang. Yang ditanya dia apakah Pak Subur itu mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, yang pertama kita cari dulu harga jual seluruhnya. Harga jual seluruhnya kalikan harga 1 porsi dengan harga 1 porsi dengan harga yang terjual 110, begitu kan? Berarti 10.000 dikali 110 sehingga dapatlah hasil penjualannya 1.100.000 rupiah. Nah, bagaimana untuk mencari keuntungan? Keuntungan kita lihat apakah harga jualnya lebih besar dari harga beli. Nah, kalau iya berarti artinya Pak Subur ini mengalami untung. Nah, untuk mencari untung rumusnya adalah harga jual dikurangi dengan harga beli, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Pak Subur adalah Rp100.000. Nah, seperti itu dia menyelesaikan untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso.
Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Nah, pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Oke, kita buat dulu yang diketahui. Diketahui di sini biaya untuk pembuatan baksonya adalah 800.000, atau dengan kata lain itu bisa kita anggap dia sebagai modal atau harga pembelian, sehingga HB sama dengan 800.000. Kemudian di sini harga satu porsi baksonya adalah Rp8.000. Nah, dari 120 yang dibuat Pak Soso, yang laku hanya 90 porsi atau yang terjual, berarti yang terjual adalah 90 porsi. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pak Soso mengalami keuntungan atau kerugian? Nah, hampir sama seperti contoh soal yang pertama tadi, kita cari terlebih dulu harga jual keseluruhan. Caranya, kalikan harga jual satu porsi dengan banyak porsi yang terjual. Berarti nanti harga jual seluruhnya adalah 8.000 itu dari harga satu porsi dikali dengan 90 yang laku terjual, sehingga harga penjualannya adalah 720.000, ya kan? Nah, kita lihat, ingat kembali, di sini harga belinya adalah 800.000, kemudian harga jualnya 720.000. Berarti hubungannya adalah harga pembelian lebih dari harga jualan. Nah, kalau kondisinya sepertinya artinya Pak Soso mengalami kerugian, di mana rumus untuk mencari rugi itu sama dengan harga beli dikurang dengan harga jual, sehingga kerugian yang diperoleh oleh Pak Soso adalah 800.000 dikurang 720.000 sama dengan Rp80.000. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, persentase untung dan rugi. Nah, rumus untuk mencari persentase keuntungan adalah persen untung sama dengan untung per harga beli dikali dengan 100%. Sementara rumus untuk mencari persentase kerugian adalah persen rugi sama dengan rugi per harga beli dikali dengan 100%. Kemudian, bagaimana cara untuk menghitung harga penjualan dan harga pembelian? Nah, nanti ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama apabila dia mengalami keuntungan, kondisi yang kedua apabila dia mengalami kerugian. Nah, untuk kondisi untung, kita mau mencari harga jual, rumusnya adalah 100 ditambah persentase untung per 100 dikali harga beli. Nah, kalau dia rugi, di sini bedanya. Kalau untung dia kita tambah dengan persentase keuntungan, apabila rugi kita kurangkan dia dengan persentase kerugian. Nah, untuk pembelian, harga beli sama dengan 100 per 100 ditambah persen untung dikali harga jual kalau dia untung. Nah, kalau rugi, bedanya hanya di sini ya. Kalau untung ditambah, kalau rugi dia kita kurang. Nah, ini dia rumus-rumus penting yang anak-anak Miss perlu pahami. Agar anak-anak Miss lebih mengerti mengenai persentase keuntungan dan kerugian, silakan perhatikan contoh soal yang berikut. Pak Dedi membeli motor bekas dengan harga 4 juta rupiah, dan dalam waktu 1 minggu motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Berarti seperti biasa kita buat dulu diketahui, harga pembelian motornya adalah 4 juta, kemudian harga penjualannya Rp4.200.000. Yang ditanya adalah persentase keuntungan. Berarti langkah pertama kita cari dulu berapa keuntungan yang diperoleh oleh Pak Dedi, di mana rumus untuk mencari untung itu sama dengan harga jual kurang harga beli. Harga jualnya Rp4.200.000, kemudian harga belinya Rp4 juta, sehingga untung yang diperoleh oleh Pak Dedi adalah Rp200.000. Nah, setelah kita dapatkan untungnya, nah kita cari persentase keuntungan. Rumusnya apa? Persen untung sama dengan untung per harga beli dikali dengan 100%. Untungnya tadi berapa? Untungnya adalah
200.000 dan harga belinya 4 juta. Silakan kita masukkan 200.000 per 4 juta dikali dengan 100%. Dari sini bisa kita coret nolnya di atas 5, di bawah 5 nih. Di bawah tinggal 1, coret ke samping. Oke, berarti sisa 2 dikali 10% per 4. Persennya ini tetap kita tulis ya, persennya tetap kita tulis. Berarti nanti hasilnya adalah 20/4%. Atau kalau kita sederhanakan, sama dengan 5%. Jadi, persentase keuntungan yang diperoleh oleh Pak Dedi adalah sebanyak 5%. Contoh soal yang keempat, Ibu Desti membeli mesin cuci seharga Rp3.500.000. Nah, 1 tahun kemudian mesin cuci tersebut dijual kepada Ibu Mira dengan harga Rp2.800.000. Harga belinya lebih dari harga jual. Otomatis nanti di sini Ibu Destinya pasti mengalami kerugian. Yang ditanya adalah berapa persenkah kerugian yang diperoleh Ibu Desti? Berarti kita buat di sini. Diketahui harga beli Rp3.500.000 dan harga jualnya Rp2.800.000. Yang ditanya adalah persentase kerugian. Kita cari dulu berapa ruginya. Rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Harga belinya Rp3.500.000 dikurang harga jual Rp2.800.000. Sehingga kerugian yang dialami oleh Ibu Desti adalah Rp700.000. Sekarang kita akan cari persentase kerugiannya. Persen rugi sama dengan rugi per harga beli dikali 100%. Ruginya tadi adalah 700.000, harga belinya 3.500.000. Tinggal kita masukkan nilainya. Dikali dengan 100%. Ada yang bisa kita coret. Coret nolnya di atas 5, di bawah 5. Oke, berarti tinggal 7 dikali 100% per 35. Berarti 700 per 35%. Ini bisa kita bagi langsung, dapat hasilnya adalah 20%. Sehingga persentase kerugian yang diperoleh Ibu Desti adalah 20%. Nah, seperti itu dia cara untuk menentukan persentase keuntungan dan kerugian. Untuk contoh soal yang kelima, seorang pedagang membeli sebuah barang dengan harga Rp600.000. Pedagang tersebut mendapat keuntungan sebesar 30%. Tentukan harga penjualan barang tersebut. Diketahui harga beli sama dengan Rp600.000. Persentase keuntungannya 30%. Yang ditanya adalah harga penjualan. Berarti langkah pertama bisa kita cari untungnya dulu ya. Nah, ini dia ada 2 cara pengerjaan. Nanti anak-anak silakan bandingkan cara yang mana yang lebih gampang. Ini yang cara yang pertama. Kalau cara pertama, kita cari dulu berapa untungnya. Untung sama dengan 30% dikali 600.000. 600.000-nya ini adalah harga beli, ya kan? 30%. Persen itu kan artinya per 100. Atau 1/100. Artinya nanti ini bisa kita coret nolnya 2. Sehingga nanti keuntungan yang diperolehnya adalah Rp180.000. Nah, setelah dapat untung, kita mau cari harga jual gimana caranya? Tinggal tambahkan. Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. 600.000 ditambah 180.000 sama dengan Rp780.000. Ini dia cara pertama. Nah, cara kedua pakai rumus yang sudah Miss jelaskan tadi di awal. Cara 2, harga jual sama dengan 100 ditambah 30. Dari mana 100 ditambah 30? 30 ini adalah persentase keuntungan, ya kan? Dikali dengan harga beli. 130% dikali 600.000. Persen itu kan artinya per 100. Berarti boleh kita ubah jadi 130 per 100 dikali 600.000. Ada yang bisa kita coret nih, nolnya 2. Sehingga nanti hasilnya 780.000. Jadi hasilnya ini sama gitu. Nah, menurut anak-anak Miss, mana yang lebih gampang? Cara pertama atau cara kedua? Oke, contoh selanjutnya. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta.
Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan menanggung kerugian 5%. Tentukan harga penjualan tanah milik Pak Rudi. Oke, diketahui HB, harga beli 40 juta. Kemudian dia mengalami kerugian, persentase rugi 5%. Yang ditanya adalah harga penjualan tanah. Oke, berarti boleh kita cari di sini nih juga sama, bisa pakai dua cara. Yang pertama bisa kita cari ruginya dulu, dapat rugi kita tambahkan nanti harga beli dengan rugi dapat harga jual gitu ya. Berarti persentase kerugian R sama dengan 5% kali 40 juta. Persennya bisa kita coret nolnya 2, dapat berarti kerugiannya adalah 2 juta rupiah. Sehingga harga jualnya adalah harga beli dikurang rugi. Harga beli 40 juta kurang rugi 2 juta. Berarti harga penjualan tanah 38 juta. Ini pakai cara yang pertama. Cara yang kedua, langsung aja pakai rumus HJ. Ya kan? HJ sama dengan 100. Bedanya tadi kalau dia untung kita tambah persentasenya, kalau rugi kita kurangkan. Berapa persen kerugiannya? 5 gitu kan. Berarti 100 kurang 5% atau per 100 dikali dengan HB. Langsung aja 95% kali 40 juta atau boleh kita ubah nih 95 per 100 dikali dengan 40 juta. Ada yang bisa kita coret nolnya 2 nih. 95 kali 4 itu 380. Berarti jawabannya adalah 38 juta. Sama ya. Nah, tapi misarankan kalian gunakan cara yang kedua karena ini lebih gampang ya. Jadi harga penjualan tanah Pak Rudi adalah 38 juta rupiah. Inilah cara untuk menentukan harga jual kalau diketahui harga beli dan persentase kerugian ataupun keuntungan. Nah, untuk contoh soal yang ketujuh ini agak sedikit berbeda dari yang lainnya. Mario menjual barang dengan harga Rp120.000. Dari hasil penjualan barang tersebut, Mario memperoleh keuntungan sebesar 20%. Yang ditanya adalah berapakah harga pembelian barang tersebut? Berarti yang ditanya HB. Kalau yang ditanya harga pembelian, kita hanya bisa gunakan satu cara, yaitu cara yang kedua. Cara yang pertama tidak bisa, maka langsung saja kita gunakan rumusnya. Di sini ini diketahui HJ 120.000, persen untung 20, yang ditanya harga pembelian. Langsung kita gunakan cara kedua, rumusnya adalah HB sama dengan 100 per 100 tambah persen untung dikali dengan HJ. Ini udah diketahui semua, tinggal kita masukkan saja angkanya ya kan. HB sama dengan 100 per 100 tambah persentase keuntungannya tadi adalah 20%. Berarti tambahkan di sini 20%-nya hilangkan ya. Langsung aja 100 per 100 tambah 20 kali harga jual 120.000. Berarti sederhanakan 100 per 120 kali 120.000. Ini ada yang bisa dicoret, 120.000 bagi 120 ya. Dapat 1000. 100 dikali 1000 sama dengan 100.000. Jadi harga pembelian barang tersebut 100.000. Nah, bisa kita lihat di sini, harga belinya 100.000, harga jualnya 120, otomatis dia mengalami keuntungan. Nah, seperti itu dia mau mencari harga beli kalau diketahui harga jual dan untung. Nah, satu soal yang terakhir. Soalnya mirip dengan soal nomor 7, hanya saja di sini Miss ganti dia mengalami kerugian. Kalau tadi dia untung, di sini dia rugi. Bedanya apa? Bedanya nanti adalah di rumusnya. Di rumusnya kalau tadi untung kita tambah, kalau di rugi ini langsung aja kita kurangkan seperti itu ya. Untuk yang diketahui dan ditanyanya, ini diketahuinya sama, hanya beda di rugi. Yang ditanyanya adalah HB. Oke, langsung aja kita masukkan nilai dari harga pembelian sama dengan 100 per 100 kurang 20, di mana 20 itu adalah persentase kerugian, dikali dengan harga jualnya. Harga jual 120.000. Berarti kalau kita sederhanakan 100 per 80 kali 120.000.
Ini sama-sama bisa dibagi 80, dapat hasilnya 1.500 ya. 100 kali 1.500 itu 150.000. Sehingga harga pembelian barang tersebut Rp150.000. Di sini kita bisa lihat harga pembeliannya 150.000, harga penjualannya 120.000. Berarti dia mengalami rugi, ya kan? Nah, seperti itu dia cara untuk menentukan harga pembelian barang kalau diketahui harga jual dan keuntungan ataupun kerugian. Nah, untuk memantapkan materi mengenai aritmetika sosial ini, silahkan anak-anak Miss berlatih untuk mengerjakan latihan soal berikut. Nah, silahkan kerjakan di buku latihanmu, jawab dengan cara yang sudah kita pelajari tadi. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Jangan lupa anak-anak Miss semuanya harus tetap semangat, rajin belajar, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya.